Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat tim semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 2 tentang himpunan, yaitu mata pelajaran matematika kelas 7 SMP atau MTS. Di sini yang akan saya bahas adalah konsep himpunan, terus sifat-sifat himpunan, dan operasi himpunan. Nah, untuk pembelajaran untuk video kali ini saya hanya akan membahas konsep himpunan. Untuk sifat-sifat dan operasi himpunan nantikan di video selanjutnya ya. Oke, next. Ini konsep himpunan. Kita amati. Ini gambar pasar tradisional. Mungkin kita kalau ke pasar, di sini ada kelompok atau kumpulan-kumpulan. Ini kumpulan pedagang buah-buahan. Ini kumpulan sayur-sayuran aja. Kumpulan pedagang sayuran. Kumpulan pedagang ikan. Kumpulan pedagang daging. Nah, semua ada kumpulan, ada kelompok masing-masing. Nah, istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan himpunan. Sekali lagi, kelompok, kumpulan, kelas, itu di dalam matematika disebut himpunan. Tapi ingat, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Jadi apa itu himpunan? Jadi definisi dari himpunan itu, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Atau kumpulan yang anggotanya sudah jelas. Itu adalah himpunan. Kumpulan yang sudah jelas anggotanya. Itu adalah himpunan. Paham? Kita pahami. Kumpulan yang termasuk himpunan. Nih, contoh himpunan ya. 1. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini sudah jelas. Sudah dapat didefinisikan dan sudah jelas anggotanya. Pasti ada siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang lahir pada bulan Januari masuk ke sini? Tidak, karena yang diminta adalah siswa yang lahir pada bulan Agustus. 2. Kumpulan siswa laki-laki. Ini himpunan juga, sudah jelas anggotanya. Siswa laki-laki aja berarti anggotanya. 3. Kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Buah-buahan yang diawali huruf M berarti apa? Mangga, manggis, markisa, melon. Nah, ini termasuk ke sini. Ini adalah himpunan yang sudah jelas anggotanya. 4. Kumpulan binatang berkaki 2. Ada anggotanya? Ada, ini udah jelas. Ayam, bebek, kanguru, penguin, dan sebagainya. 5. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Jelas, ada anggotanya. Apa aja? Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan yang lainnya. Negara yang di Asia Tenggara saja. Inggris masuk ke sini? Tidak, karena Inggris bukan di Asia Tenggara, tapi di Eropa kan. Nih, di sini ada catatan. Tadi objek yang ada dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Yang tadi disebutkan kayak ini tadi mangga, markisa, melon. Nah, itu disebutnya elemen atau anggota, dan ini adalah lambang dari elemen nih. Ini lambang dari elemen ya, seperti itu. Paham? Jadi himpunan itu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau kumpulan yang sudah jelas anggotanya. Selanjutnya, nah, kumpulan yang bukan himpunan. Nah, ini di sini ada catatan, kumpulan yang bukan himpunan biasanya mengandung kata sifat. Lihat, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, ini ada kata sifatnya besar. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Ini gak jelas anggotanya. Kota-kota besar di Indonesia. Apa aja kan? Mungkin Bandung luas. Tapi kalau dibandingkan dengan Jakarta, belum tentu besar ya. Nomor 2. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Ini pun sama, ada kata sifat kaya nih. Biasanya ini bukan himpunan. Karena tidak jelas. Kaya dalam hal apa ya? 3. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Sama ini nih. Pandai kata sifatnya. Ini siswa yang pandai dalam apa? Mungkin si A pandai matematikanya, belum tentu olahraganya. Seperti itu kan, ini tidak jelas. Tidak jelas keanggotaannya. 4. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, pelajaran yang disenangi siswa apa aja? Sama kan, beda-beda siswa menyenangi pelajarannya beda-beda.
Pelajaran yang disedang oleh siswa berbeda-beda. Ada yang suka matematika, olahraga, dan sebagainya. Jadi ini tidak jelas keanggotaannya. Ada kata sifat ini disenangi. Terus 5. Kumpulan makanan yang lezat. Sama. Ini juga bukan himpunan. Ada kata sifat lezat. Beda-beda kan kesukaan orang itu. Seperti itu. Jadi yang bukan himpunan biasanya mengandung kata sifat. Tetapi kalau nanti dipertegas, misalkan dengan sebuah angka, contoh kumpulan siswa yang tingginya di atas 160. Itu ada kata sifat tinggi, tetapi diperjelas di atas 160. Itu pasti ada. Itu beda lagi konteksnya. Itu masuknya himpunan. Sekali lagi disimpulkan bahwa himpunan itu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, atau kumpulan yang sudah jelas anggotanya. Ini yang bukan himpunan biasanya mengandung kata sifat. Paham ya? Selanjutnya, penyajian himpunan. Terdapat 3 cara untuk penyajian himpunan. Ada 3 cara nih. Yang pertama, enumerasi. Enumerasi itu apa? Nah, ini menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Jadi menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Biasanya dituliskan dalam kurung kurawal. Nah ini nih, ini namanya kurung kurawal, yaitu untuk menyatakan anggota himpunan. Kalau anggotanya sangat banyak, bisa dimodifikasi dengan diberi tanda 3 titik. Nah ini kalau anggotanya banyak. Jadi cara pertama penyajian himpunan adalah menyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Biasanya pakai kurung kurawal. Selanjutnya, menuliskan sifat anggotanya, yaitu suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi anggota dari himpunan memiliki sifat dan kita sebutkan sifatnya. Nah ini adalah penyajian himpunan yang kedua. Yang terakhir yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah ini notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menuliskan syarat keanggotaannya. Jadi ada syarat. Bentuk umum dari notasinya itu ini. Kurung kurawal, X, demikian sehingga PX. Ini PX adalah sebagai syaratnya. X menandakan himpunan, anggota himpunannya seperti itu. Oke, biar lebih jelas, lihat contoh penyajian himpunan. Nah, ini enumerasi. Tadi apa? Yaitu menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Nah, ini. A, himpunan A, anggotanya 357. Ingat, menyebutkan anggotanya pakai kurung kurawal. Menyatakan anggota himpunan pakai kurung kurawal. B, himpunan B, anggotanya 2357. Pakai kurung kurawal. Ingat, C, himpunan C, anggotanya A, I, U, E, O. Himpunan D, anggotanya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Ini tanda titik seperti ini menyatakan bahwa anggotanya masih banyak. Cara yang kedua itu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kita coba yang A. Ini dengan menyebutkan anggotanya, kita tuliskan dengan sifat yang dimilikinya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, dengan kalimat ini. Dengan sifat yang dimiliki anggotanya. Bilangan ganjil yang lebih dari 1 berarti berapa? 3. Dan kurang dari 8, 5, 7. Kenapa 9 gak masuk? Karena syaratnya lebih dari 1 kurang dari 8. Ini. Terus yang B kita sebutkan sifat yang memiliki anggotanya. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah ini prima 2, 3, 5, 7 kurang dari 10 bilangan prima ya. Yang C, sebutkan sifat yang dimilikinya. Kan ini yang disebutkan anggotanya, kita sebutkan. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Orang akan paham bahwa C itu adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin, yaitu A, I, U, E, O berarti. Yang D itu apa? D adalah himpunan bilangan bulat. Berarti anggotanya dimulai dari ini. Ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Terakhir yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini contoh kita pakai notasi. Berarti kita harus tahu notasi-notasi dalam matematika. Ini A, ini cara bacanya ya. Dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Demikian sehingga dari sini berarti X
lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Ini syaratnya. Cara bacanya sekali lagi, A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Demikian sehingga X lebih dari 1 kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Coba yang B kita baca bareng. B adalah himpunan yang anggotanya Y, demikian sehingga Y kurang dari 10. Y adalah bilangan prima, gitu ya. Yang terakhir, C ya adalah himpunan yang anggotanya semua Z, demikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Coba yang D, kalau kita nyatakan dalam ini notasi, berarti kalian bikin notasi. Masih ingat kan? Notasi dalam matematika. Nah, ini ada notasi seperti ini kurang dari, ini lebih dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Nah, ini akan dibahas nanti di contoh soal ya. Bagaimana bedanya kurang dari sama dengan. Terus ada notasi sama dengan. Nah, ini notasi sama dengan ya. Kalau ini notasi apa? Nah, ini tidak sama dengan. Terus ada notasi anggota himpunan. Nah, ini yang tadi elemen ya. Kalau elemen ini notasi elemen, ini dicoret berarti ini bukan elemen. Nah, ini adalah notasi-notasi masih banyak. Ini pun sama ya dibacanya. Yang ini demikian sehingga, atau yang ini nih. Demikian sehingga. Terus apalagi kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini adalah apa? Untuk menyatakan suatu himpunan. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Jadi untuk penjajah himpunan ada 3, enumerasi, menyebutkan anggotanya. Terus yang kedua menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya dengan kalimat. Yang terakhir dengan notasi pembentuk himpunan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Nantikan di video selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang himpunan biar lebih paham lagi ya. Jadi jangan lupa tombol subscribe-nya atau tombol loncengnya diaktifkan supaya tahu video-video dari Dimpi Institute ini. Paham ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya Ahmad Dimyati, izin pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.